Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Hari ini Pak Saiful akan menerangkan tentang infak. Kemarin Pak Saiful telah meminta anak-anak untuk merangkum ataupun membaca pengertian infak, kemudian infak menurut istilah, dan beberapa tentang dasar dalil infak. Hari ini Pak Saiful akan menerangkan materi-materi itu. Kata infak berasal dari bahasa Arab yaitu nafaqo yang berarti membelanjakan atau menafkahkan. Secara istilah, infak adalah syariat Islam. Secara istilah, infak adalah menafkahkan atau membelanjakan sebagian harta benda yang dimiliki di jalan yang diridhai Allah. Itu adalah pengertian infak secara bahasa dan pengertian infak menurut istilah. Ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan infak, dalil berupa Al-Quran maupun dalil berupa hadis. Dalil berupa Al-Quran anak-anak bisa lihat di dalam surat Al-Imran ayat 92. Ya, yang artinya kamu tidak akan memperoleh kebajikan selama kamu menginfakkan sebagian harta kamu yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Jadi dalam ayat ini diterangkan bahwa kamu tidak akan memperoleh kebajikan ataupun kebaikan sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Dan hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, berinfaklah wahai anak Adam maka engkau akan dibalas. Ini merupakan ayat dan hadis tentang pengertian infak dan dalil-dalilnya. Pak Saiful akan mengajarkan ataupun menerangkan tentang ketentuan infak untuk yang selanjutnya. 1. Hukum infak. Hukum infak itu ada beberapa. Di sini disebutkan ada 3. Yang pertama ialah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, yang keempat adalah haram. Infak itu wajib karena seperti membayar zakat, membayar mahar pengantin, menafkahkan istri, kemudian menafkahkan istri yang ditalak dan masih dalam waktu iddah. Itu infak yang wajib diberikan. Kemudian infak yang sunnah, contohnya infak untuk perjuangan di jalan Allah, infak untuk kepentingan umum, infak untuk menolong orang yang terkena musibah. Sementara infak yang mubah maksudnya boleh dilakukan, boleh tidak. Dilakukan mendapatkan pahala dengan syarat
niatnya harus benar. Tapi kalau niatnya itu tidak benar ataupun tidak karena Allah, maka infak ini menjadi tidak berpahala. Yang pertama adalah hadiah. Misalkan anak-anak memberi hadiah kepada orang lain karena ingin mendapatkan pujian, maka tidak akan mendapatkan balasan. Kemudian yang kedua adalah hibah. Hibah ini pemberian barang kepada lembaga tertentu. Misalkan anak-anak menghibahkan tanahnya untuk dijadikan masjid, atau anak-anak secara sederhana menghibahkan penanya kepada temannya untuk digunakan menulis agar temannya bisa menulis. Kemudian yang terakhir ialah infak yang haram. Infak yang haram adalah infaknya orang non muslim untuk menghalangi syiar Islam. Infak bukan karena Allah. Nih, infak bukan karena Allah itu haram. Infak dari non muslim untuk menghalangi syiar agama misalnya gimana? Misalkan ada non muslim ataupun kita memberikan uang kepada non muslim agar non muslim itu menghalangi orang untuk beribadah di masjid, untuk ngaji di masjid. Kemudian itu hukum infak ya. Untuk hari ini Bapak rasa cukup. Silakan kalian perhatikan dengan seksama penjelasan Bapak tadi. Kemudian kalian bisa menulis hal-hal yang penting. Tidak usah dicatat tapi tidak usah dikirimkan ke Pak Saiful. Mudah-mudahan dalam beberapa hari ke depan nanti kita bisa bertemu tatap muka. Kalaupun tidak, barulah ketika semua materi infak ini sudah terselesaikan, sudah Bapak Saiful jelaskan, barulah nanti anak-anak akan Bapak minta untuk mengirimkan tugas kalian. Untuk sementara waktu ini karena belum selesai materi infak, jangan dikirim terlebih dahulu, nanti ketika penjelasan Pak Saiful sudah selesai. Bapak akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.